Shalom Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersaat teduh. Firman yang kita renungkan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-5. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang tua zaman dulu, ya, di era-era tahun 90, 80 atau sebelumnya lagi, dalam hal relasi antara wanita dan laki-laki, biasanya laki-laki berhak menentukan apa saja, gitu kan ya. Dan perempuan atau wanita atau perempuan biasanya menyebutnya begitu lebih layak, lebih baik gitu ya. Ikut apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki, baik itu ketika baru pacaran, pendekatan sampai pada menikah. Gitu kan. Namun di era sekarang, di zaman milenial ini, ada anak-anak muda yang mengucapkan sebuah ungkapan begini, cewek selalu benar, cowok selalu salah. Nah, ya, cewek selalu benar, cowok selalu salah. Itu biasanya diungkapkan oleh cewek. Nah, kalau tidak sependapat atau mau komentar dengan ungkapan ini, silakan ditulis di kolom komentar ya. Kok kayak YouTuber, tapi silakan ditulis. Ya, ditulis, mau protes, mau apa terserah. Tapi ada ungkapan begitu. Ya, itu pacarannya anak milenial, sehingga ketika kita terdengar seperti itu, ungkapan itu, juga ada ungkapan lain, bucin, ya, budak cinta. Ya, anak-anak muda sekarang. Nah, memang dalam hal antara wanita dan laki-laki atau perempuan dan laki-laki, ketika berproses untuk menjalin relasi atau sudah berelasi pun, kadang-kadang di satu perjalanan hidup kita masing-masing, kita pasti akan mengalami satu masalah. Ya. Ada perubahan yang tidak bisa kita antisipasi baik dari diri kita sendiri maupun dari pasangan kita. Nah, akibatnya tentu yang namanya miskomunikasi, salah menangkap ide atau perkataan pasangan itu terjadi. Ya, tidak hanya mereka yang bucin ya, atau yang sedang pacaran, tapi kadang-kadang yang orang tua juga demikian. Seringkali kita bisa melihat semakin tua kadang-kadang semakin eyel-eyelan. Ya, itu hal yang menyertai kehidupan kita berelasi. Ada, kalau hari ini saya ingin bicara tentang kadang-kadang memang wanita itu susah untuk dimengerti, gitu ya. Saya karena laki-laki, gitu ya. Karena laki-laki susah untuk dimengerti bukan hanya ketika masa pacaran, tetapi ketika sudah berpasangan kadang-kadang begitu. Bedanya kalau sudah berpasangan itu ada waktu-waktu tertentu, misalnya saja ketika pasangan sedang datang bulan gitu ya, lebih sensitif mereka. Nah, Bapak Ibu, ada satu ketika saya baca ada satu hubungan yang unik juga yang ternyata dialami oleh Abraham. Waktu itu namanya Abram, ya, belum menjadi Abraham. Apa uniknya? Ketika mereka berdua itu sudah menjalin hubungan suami istri atau membangun kehidupan keluarga, tetapi belum dikaruniai anak oleh Tuhan, ya. Dan waktu itu Abram sudah berusia sekitar 70-an tahun. Dan tentunya kalau ditakar dengan usia sekarang itu sudah menopause bagi perempuan, ya. Ya, tidak lagi bisa
mempunyai anak. Makanya kemudian ya, si Sarai seperti dalam ayat yang kedua disebutkan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dan ketika itu dilaksanakan, yang terjadi seperti dalam ayat yang kelima, si Hagar mengandung. Tapi apa yang terjadi? Kemudian apa? Sarai cemburu. Sarai sakit hati. Ada satu penyebabnya, karena setelah Hagar mengandung, ia meremehkan Sarai. Ya, itu sebabnya. Ya. Sehingga akibatnya yang disalahkan adalah Abraham atau Abram. Lihat sekali lagi ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sehingga menyalahkan Abram. Itu yang pertama. Yang kedua, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Saya jadi sulit mengerti. Itulah perempuan gitu ya. Karena di awal perintahnya oleh Sarai kepada Abram, hampiri dia, dan barangkali melalui dia nanti kita punya keturunan, atau kamu punya keturunan gitu kan ya. Dan si Abram pun melaksanakan perintah itu. Tapi begitu si Sarai mendapatkan penghinaan, justru jadi persoalan lain. Ketika itu terjadi, Sarai menyalahkan Abram yang menjadi penyebab Abram gitu ya. Padahal yang punya ide siapa? Sarai. Saya waktu merenung-renung firman ini kembali jadi teringat masing-masing kita itu memang diciptakan Tuhan unik ya. Diciptakan Tuhan unik. Dengan keunikannya kadang-kadang kita jadi kadang-kadang ini suamiku kok berubah ya? Ini istriku kok berubah ya? Atau pacarku sekarang kok mulai menjauh kelihatannya? Sinyalnya mulai jelek gitu ya. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi masalah yang lebih besar, si Abram seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ya kemudian ya itu kan budakmu toh, silahkanlah apa yang kamu mau lakukan. Nah, Abram tetap masih sabar menghadapi Sarai yang seperti itu. Di awal ia melaksanakan perintah, ketika perintah dilakukan salah, disalahkan, nah kemudian ya dia mengembalikan lagi, silakanlah kalau kamu mau marah-marah ya silakan, itu kuasamu kok gitu ya. Saya masih ketawa untuk ini. Tetapi dari ini kita belajar sebenarnya bahwa persoalan di dalam keluarga itu pasti akan selalu ada. Salah mengerti, miskomunikasi itu pasti akan terjadi di sebuah relasi. Baik di masa pacaran, sudah berumah tangga, atau baru berumah tangga, setelah lama berumah tangga, sampai kepada usia senja. Pasti ada persoalan. Hanya yang perlu menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimana kedewasaan kita dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga itu yang penting. Ya. Kalau orang Jawa dulu, mungkin saya masih ingat ada pesan-pesan moral yang diberikan kepada orang tua ketika anaknya mau menikah. Besok kalau suamimu marah-marah, kamu diam saja. Atau sebaliknya, besok kalau istrimu marah-marah, kamu diam dulu. Nanti kalau dia sudah reda, baru kamu ngomong. Nah, itu baik ya. Itu bagian dari cara kita merawat keluarga, seni merawat keluarga begitu. Dan itu yang dilakukan Abram terhadap sikap Sarai. Ada selalu komunikasi yang dibangun, yang akan membuat mereka atau kita ya, terbangun juga dalam hal hubungan suami istri.
memang ada masa-masa tertentu dalam kehidupan relasi dengan pasangan itu mengalami masalah. Tetapi sekali lagi ketika kita memahami keunikan masing-masing, memahami perubahan-perubahan diri kita bersama dengan pasangan dan persoalan-persoalan lain yang melingkupi kehidupan keluarga kita, maka kita akan terus belajar bagaimana menyikapi secara dewasa setiap persoalan dan menyelesaikannya dengan hati yang damai, hati yang dingin. Nah, melalui firman ini kita juga diajak demikian, ya. Kadang-kadang kita tidak paham pasangan kita, tetapi jangan sampai selalu menjadi salah paham. Ya. Sebaliknya, ketika kita tidak paham dengan suami kita atau istri kita, ya kita belajar untuk menjadi paham. Dan itu terus-menerus harus kita lakukan. Termasuk bukan hanya yang masih berpasangan, ketika sudah sendiri, itu juga harus memahami dirinya. Ya. Memahami dirinya dan menentukan apakah saya mau tetap sendiri atau mencari pasangan lain, untung ruginya dan sebagainya. Tidak hanya soal syahwat, tetapi juga soal-soal lain yang harus dipertimbangkan masak-masak. Nah, melalui firman ini, mari kita bersama-sama terus belajar untuk membangun kehidupan keluarga yang baik, dan biarlah kita dimampukan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di tengah keluarga kita masing-masing di dalam kedewasaan iman kita. Amin.